Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 21040008. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bencana alam. Di sini ada vulkanisme. Di vulkanisme ini terdapat beberapa bencana vulkanisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu vulkanisme. Jadi vulkanisme ini adalah proses geologis di mana magma, gas, dan partikel padat lainnya dari dalam bumi dipompa ke permukaan melalui kerak bumi. Hal ini menghasilkan letusan gunung berapi dan aktivitas vulkanik lain. Ada gempa bumi. Gempa bumi ini adalah getaran terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam kerak bumi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, letusan gunung berapi, atau aktivitas manusia seperti pengeboran minyak dan penambangan. Nah, di sini ada beberapa jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi tektonik, terjadi di perbatasan lempeng tektonik seperti zona subduksi atau zona transformasi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini menyebabkan getaran di sekitar gunung Merapi. Yang ketiga, gempa bumi intrusi disebabkan oleh pergerakan magma di bawah permukaan bumi. Perlu kita ketahui, apa sih hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Saya akan menjelaskan yang pertama, hubungan gempa bumi dengan tsunami. Di sini gempa bumi dengan tsunami itu berhubungan. Gempa bumi ini terjadi di dasar laut atau dekat pantai, dapat menghasilkan pergerakan vertikal signifikan pada dasar laut, menciptakan gelombang tsunami. Nah, ini terjadi sejumlah air besar dipindahkan secara tiba-tiba dan menyebabkan gelombang raksasa yang dapat merusak pantai dan wilayah pesisir. Nah, hubungan gempa bumi dengan letusan gunung api. Gempa bumi ini dapat memicu letusan gunung api dengan melepaskan tekanan dari bawah permukaan bumi. Nah, bencana vulkanisme yang kedua itu banjir, di mana banjir ini dapat kita artikan di mana terjadi ketika air melimpah dari sumber air seperti sungai, danau, atau saluran lainnya dan membanjiri daerah sekitarnya. Itu disebut dengan banjir. Nah, apa sih faktor penyebab banjir ini? Banjir ini disebabkan oleh hujan lebat atau kerusakan bendungan atau tanggul, atau juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, vulkanisme yang selanjutnya itu tanah longsor. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya, apa itu tanah longsor. Sedikit saya akan menjelaskan kembali apa sih tanah longsor itu. Nah, jadi tanah longsor ini terjadi ketika lapisan tanah atau batuan bergerak dari posisi aslinya. Nah, hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau lambat dan sering kali dipicu oleh curah hujan berlebihan, gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti deforestasi. Nah, penyebab gempa bumi ini seperti kondisi geologis yang rapuh atau kemiringan yang curam dan peningkatan beban air adalah faktor yang dapat menyebabkan tanah longsor.